Ya. Bisa dijelasin Bu Fia? Ya. Hari ini pertemuannya seperti apa? Tujuannya apa? Silakan Pak Fidi sampaikan. Selamat sore ya rekan-rekan media yang tersayang, selamat tahun baru ya. Semoga sehat semua. Ini saya kali ini bukan sebagai lawyer ya. Saya sebagai prinsipal. Saya punya kuasa hukum sendiri atas nama saudara, nggak boleh rekan ya, saudara Roni Sapulete dan partners. Jadi ini adalah rekan-rekan lawyer, ini adalah kuasa hukum saya. Jadi saya hanya sebagai pembuka menjelaskan bahwa saya bukan lawyer di sini. Saya adalah prinsipal. Kemudian dimulai penjelasan tersebut dilakukan oleh Roni Sapulete. Silakan. Ya, terima kasih buat rekan-rekan para media bahwa hari ini adalah pertemuan yang pertemuan ketiga terkait dengan masalah kasus Memiles ya, kasus yang cukup heboh di tahun 2019 dan yang bersangkutan sudah dibebaskan lewat putusan pengadilannya. Dan kami dari pihak saya sebagai kuasa hukum dari Pak Fidi juga menjadi sorotan yang kurang mengenakan ketika ada sangkaan-sangkaan yang tidak baik, yang tidak benar, yang intinya yang memenuhi unsur pencemaran nama baik atau fitnah. Apa itu fitnahnya? Terkait dengan masalah uang yang ditransfer ya, yang bersangkutan yang disebut dengan Pak Sanju ya, yang sudah bebas itu, sementara beliau sendiri belum membayar yang namanya success fee daripada klien saya. Apa success fee-nya? Selama pendampingan, selama pemeriksaan di Polda Jawa Timur ketika itu, dan sekarang beliau sudah bebas. Dan apa putusannya? Salah satu isi dari putusan itu bahwa semua dana aset-aset yang disita ketika itu oleh Polda Jawa Timur itu dikembalikan sekitar 700 miliar lebih. Dan mereka para anggota yang mengikuti investasi itu ya, itu harusnya berhubungan langsung dengan yang bersangkutan, bukan kepada klien kami. Klien kami ini adalah menjalankan tugasnya profesi sebagai avokat ketika itu. Uang yang diterima itu adalah bagian dari fee operasional gitu. Nah, itulah yang kami perlu sampaikan, bahwa tidak ada hubungan hukum apapun yang disampaikan, yang diduga, yang dilakukan oleh klien kami, yang dicemarkan oleh Pak Sanjo atau dengan member itu. Itu yang perlu kami sampaikan. Mungkin kronologisnya mungkin langsung disampaikan oleh Bu Fia. Ya. Jadi pertemuan ini adalah pertemuan lanjutan yang lalu ya. Di sini adalah klien kami Pak Fidi untuk ada kejelasan juga dong untuk Pak Fidi ya, gitu. Dan klien kami siap untuk mempertanggungjawabkan uang yang ditransfer tersebut dan di mana dipakai untuk biaya operasional. Dan itu ada kami bukti-buktinya juga dari klien kami seperti itu, supaya tidak berlarut-larut dan nama klien kami dibawa-bawa terus seperti itu gitu. Karena itu kan jadi dugaannya ke pencemaran nama baik. Makanya pertemuan hari ini kami harapkan adalah menjadi jelas untuk Pak Fidi, dan sesuai komitmen yang disampaikan oleh Saudara Adi, sudah sepakat untuk Pak Fidi adalah sudah clear. Jadi tidak akan didatangi lagi tempat kediaman klien kami seperti itu. Kalau untuk lanjutan langkah mereka selanjutnya itu urusan dari mereka seperti itu. Mungkin mau ditambahkan oleh kuasa hukum Pak Fidi. Terima kasih. Tadi pertemuan itu sangat disayangkan ketika kami ingin menjelaskan mengenai klarifikasi Pak Fidi terkait ini, tapi Pak Sanjunya berkeberatan, sehingga dokumen-dokumen, data-data yang kami punya tidak sempat untuk kami bacakan karena Pak Sanjunya
keberatan untuk kami jelaskan. Itu sangat kami sayangkan. Padahal ini kan nama klien kami Pak Vidi itu disebutkan dari awal sampai sekarang. Nah, kami kan ingin clear nama Pak Vidi itu yang dituduhkan oleh Pak Sanju. Begitu juga pergerakan-pergerakan dari para members Mimiles ini yang jelas legal standing hubungan hukum itu tidak ada dengan klien kami. Kalau mereka merasa dirugikan anggota, ya silahkan kepada Kam and Kam, kan begitu. Apa hubungannya dengan klien kami? Klien kami ini adalah ketika itu sebagai lawyer, penasihat hukum, ya tentu ada haknya untuk dibayar. Itu yang kami mau jelaskan tadi detailnya, tapi Pak Sanjunya tidak bersedia, sehingga ya seperti itu. Mereka mau mengambil langkah hukum itu silakan, itu lebih baik lagi karena kita sudah siap. Bahkan ada yang mau ditambahkan lagi. Oke, saya sedikit melengkapi saja penjelasan dari para kuasa hukum saya ini. Tadi terkait dengan apa namanya penjelasan saudara Roni. Jadi semua yang disita itu dikembalikan itu kita tidak tahu persis nilainya seperti disampaikan saudara Roni ya, karena yang kita tahu, yang saya tahu sebagai kuasa hukumnya Kam and Kam dan Kamal Taracan, kemudian Sohanda, kemudian Atta Sohanda, kemudian Prima Andika, kemudian Sri Widyaningsi atau Wiwit itu omset dari bisnis itu dalam waktu 8 bulan itu sudah mencapai 761 miliar. Itu yang kami tahu. Tapi berapa pasti yang disita oleh Polda kita tidak tahu, karena itu adalah pro justisia, itu kewenangan penyidik satu. Nah, tapi itu dicantumkan dalam putusan. Kita punya kopi putusannya, ya. Semua dikembalikan. Berapa dikembalikan itu kita tidak tahu. Nah, apa namanya terkait dengan member tadi disampaikan oleh, saya lengkapi sekarang penjelasan saudara Arief Budiman. Pada dasarnya memang kami tidak punya hubungan hukum, dan itu sudah dinyatakan oleh keluarga Pak Kamal, ya. Ada pernyataan dari keluarga istrinya, 2 kakaknya, nanti dikasih kopinya untuk bisa di screenshot. Sebenarnya sebelumnya sudah, bahwa kami tidak ada hubungannya, uang yang diberikan kepada tidak ada hubungan dengan member, dengan Kam and Kam, dengan bisnis itu, dan kami akan dibebaskan dari segala tuntutan baik perdata maupun pidana dari pihak manapun. Dan itu bukan hanya pernyataan kosong, tapi itu masuk akal. Kenapa? Karena pada saat kami mendapat kuasa itu tanggal 23 Desember 2019, itu Pak Kamal posisi sudah ditahan dan barang-barang sudah disita. Uangnya sudah disita, rekening sudah dibukukan. Jadi logikanya sudah tidak mungkin lagi dipakai uang member itu untuk kami. Nah, itu saya persyaratkan ke Pak Kamal waktu itu, gimana nih kita di Jakarta, kasus di Surabaya, you masih punya uang nggak untuk membiayai kita berperkara? Ada uang keluarga, ada kaitannya sama member atau bisnis ini? Nggak ada. Bikin pernyataan. Dibikinlah pernyataan itu di atas materai. Itu punya dasar hukum, ya. Itu penjelasannya. Kemudian mengenai tadi dibawa-bawa terus, betul. Penjelasannya adalah saya punya kuasa tersendiri. Profesor Elsa Sari punya kuasa tersendiri. Belakangan katanya saudara Farhad, saya malah nggak pernah tahu itu, karena itu katanya, ya. Saya nggak pernah bisa komentar. Dan saya, Prof Elsa itu ditransfer sendiri-sendiri, ya. Dan yang ditransfer ke saya sudah saya pertanggungjawabkan. Tadi disampaikan oleh kuasa hukum saya, Ibu Dwi Novianti, untuk biaya operasional. Apa itu biaya operasional? Menjalankan perkara bolak-balik ke sana. Bahkan kita punya bukti keluarganya atau istrinya Pak Kamal itu pinjam uang 2 miliar karena sudah habis uang
kita pinjamkan dari uang itu juga 2 miliar, sekitar 2 miliar. Kemudian untuk bayar anaknya sekolah, listriknya dan kehidupan sehari-hari, itu penjelasannya. Kemudian juga bahkan kita itu tanggal 23 Desember mendapat kuasa itu setelah Pak Kamal, Pak Soanda, Prima dan Wiwit itu punya kuasa hukum sendiri. Nah, kita take over, kita selesaikan urusannya karena itu adalah kode etik. Apa penyelesaian urusannya? Kita bayar lawyer fee-nya. Dari situ juga. Jadi kalau Pak Kamal menyatakan harus dikembalikan keseluruhannya, duitnya siapa? Ya kan, logikanya di mana? Itulah makanya uang yang ditransfer ke saya dan mungkin juga Bu Elsa itu dikaitkan digunakan untuk itu, ya, menangani perkara khusus. Saya bahkan membantu kehidupan keluarganya. Jadi kalau diminta semuanya terus jadi saya yang biayai dia hidupnya sama perkaranya, kan itu suatu yang menggelikan. Ya, itu penjelasan dari kelengkapan penjelasan dari kuasa hukum saya. Oke, selanjutnya silakan teman-teman bertanya, mungkin ada hal-hal yang didengar di luar sana, dikonfirmasi, kami kuasa hukum dan saya sendiri akan jawab. Silakan. Saya mau tanya tentang masalah ini kan 55M terus ya itu masalah itu ya. Sedangkan putusan pengadilan itu sudah inkrah bahwa 751M beserta aset yang lain dikembalikan. Entah berapa diterima kan kita nggak tahu. Kenapa member ini masih juga mendesak? Kenapa Pak Vidi nggak bisa mendesak dengan si mantan klien Pak Vidi untuk kembalikan uang member itu yang pertama, yang kedua terkait masalah pelaporan KPK tadi Pak, itu dulu ya Pak, kalau gitu jadi nanti KPK dulu. Oke, ini pertanyaan bagus sekali ya, karena niat pertama kali saya membantu Pak Kamal itu satu, karena beliau adalah adik kandung sahabat saya namanya Manu Mircandani. Ya, kami bisnis bersama-sama di Irak. Saya bisnis konsul Indonesia Irak. Saya chairman bisnis konsul Indonesia Irak dan Pak Manu itu kakak kandungnya adalah teman saya. Nah, dia minta tolong telepon dari India karena adiknya di penjara. Sebagai seorang sahabat, saudara punya adik atau kakak, bagaimana kalau kakak adiknya di penjara? Langsung sore itu juga 23 Desember menjelang libur Natal itu saya terima kuasanya. Jadi itu niat pertama. Kemudian setelah saya dengar keterangannya, oke, saya akan bantu menyelamatkan Kamal dengan harapan apa? Supaya uang yang sudah dikumpulkan 761 miliar itu dikembalikan kepada member. Ya kan? Karena proses reward itu kan tidak berjalan lancar. Ya kan? Dan saya bisa mengira-ngira kira-kira berapa yang walaupun saya tidak bisa menyatakan pasti karena saya tahu pada saat polisi Polda menyita itu nilai uang reward itu sekitar 200M. Makanya kalau Anda nonton saya punya talk show dengan Pak Tonggam, Ketua OJK saat itu, dan Pak Truno Yudo yang sekarang jubirnya Mabes, waktu itu beliau di Jawa Timur. Saya sampaikan pada saat itu polisi agak prematur. Itu argumentasi hukum saya. Itu terbuka untuk umum, nggak ada yang salah dengan sana. Karena lawyer memang fungsinya membela klien. Tapi belakangan memang saya agak kaget, baru tahu bahwa Pak Kamal ini bukan kasusnya yang pertama. Ya, kalau kalian ingat 2016 itu Pak Kamal terlibat kasus yang sejenis, kasus investasi tisu. Tapi tugas lawyer adalah membuat konstruksi hukum supaya kalau toh kliennya salah itu dihukum sesuai dengan kesalahan atau bahkan seringan-ringannya. Itu adalah pakem dan idealisme seorang advokat. Nah, itu yang saya lakukan. Kita berusaha, ya udahlah kalau begitu. Saya diskusi sama dengan Prof Elsa waktu masih doktor, ya paling nggak samalah hukumannya. Itu target kita waktu itu. Tapi yang penting tadinya harapan adalah dikembalikan. Karena saya merasa, aduh kayaknya bakal kena juga ini. Makanya saya kirim uang yang dikirim Pak Sanju ke saya itu, saya kirim 5 miliar ke rekening penyitaan Polda Jatim
ada bukti transfernya ke rekening penyitaan di Treskrimum Jatim. Kenapa saya kirim? Karena saya mengingat kasus yang pernah dialami sebelum Pak Hotma Sitompul, kliennya salah, dikembalikan uang ini. Jadi saya kirim aja. Saya kaget setelah sidang yang tadi disebut oleh Pak Kamal, oleh Dr. Susilo, terasa bebas murni. Lawyer bersidang pegangnya BAP. BAP itu kami yang membangun konstruksinya. Dari yang tadinya lawyer berbeda-beda antara Kamal, Suhanda, Wiwit, Prima, itu lawyernya beda-beda, memberatkan Kamal. Makanya kita rekonstruksi supaya jangan memberatkan. Kita take over. Ya, akhirnya BAP itu dipakai oleh Dr. Susilo bersidang bebas murni. Kami pun kaget. Saya pun kaget bisa bebas murni. Tapi apa artinya? Kalau bebas murni semua duit dikembalikan, semua aset sitaan dikembalikan, ya lawyer fee saya dikembalikan dong. Logikanya. Ya kan? Nah, mengenai tadi saya agak terlupa lewat sedikit mengenai Pak Andi bilang bahwa saya akan dibebaskan dari segala kejaran member, itu juga ada saksi. Mungkin tadi ada lihat itu Pak Alex tuh di belakang tuh, ya, menyaksikan. Janji Mas Andi, saya tidak akan dibawa-bawa lagi karena saya klarifikasi itu dengan bentuk seperti laporan keuangan tertulis, disetujui oleh kami ini, menjadi bahan barang bukti BAP ke Polda Jatim. Nah, jadi memang betul, saya bukan clear, bukan karena apa-apa, karena memang sudah selesai. Bahkan dari hitungan-hitungan itu, saya masih punya piutang dengan Kamal. Makanya Pak Kamal mau ngambil jalur hukum, saya senang sekali. Karena sejak 2020 saya cari beliau untuk saya tagih kekurangan lawyer fee saya. Dan upaya 5 miliar itu, saya datang ke Kejaksaan Negeri Surabaya. Saya bilang, ini uang saya, lawyer fee saya. Nih, bukti transfernya. Sampai Kejaksaan Negeri bilang, Pak, putusan pengadilan dikembalikan kepada kami nih. Kalau Bapak merasa ini lawyer fee-nya, Bapak bikin surat intervensi atau Bapak gugat aja mereka perdata. Itu baru uang lawyer fee. Belum sukses. Biar gimana juga, sukses itu adalah hak honorarium yang dilindungi oleh undang-undang. Ya, jadi saya senang. Saya nggak perlu lagi cari-cari Kamal yang selama ini saya mesti suratin dan nggak sampai-sampai itu surat karena nggak jelas alamatnya, rumahnya pun saya nggak tahu. Makanya waktu dibilang kami bertiga, saya, Prof. Elsa, Farhad datang bertiga ke rumahnya dapat uang cash, itu nggak ada logikanya. Karena apa? Pada saat Desember itu Farhad belum ikut dalam tim hukum, bahkan saya nggak tahu kapan tepatnya ikut. Hanya saya dengan Bu Elsa. Dan tidak tahu juga rumahnya. Dan tidak tahu. Jadi kan tidak mungkin saya bisa bertiga datang pada saat awal dapat uang cash. Ya kan? Tapi tadi dijelaskan ada uang cash, ada uang transfer, mana yang benar? Tadi Bung Roni sudah mempertanyakan. Itu 55M itu apa bentuknya, uang transfer semuanya? Enggak, berubah. Jadi 55M itu transfer, ada cash. Ada di surat kuasa dibilang total transfer. Dibilang total transfer. Kita minta, saya minta, mana bukti 55M itu? Terus bilang juga bertahap. Nah, dibilang bertahap, ya kan? Saya bilang mana supaya jelas yang ke saya berapa dan saya sudah bertanggung jawab. Saya tahu, supaya saya jangan dibawa karena surat kuasa saya dengan Bu Elsa beda. Dibilang sesudahnya baru dikasih, ya pokoknya beda. Dan itu yang mengakibatkan saya punya transferan juga beda, pertanggungjawaban juga berbeda. Jadi, tapi kamu tetap mau menggabungkan 55M, ya saya nggak bisa dong. Ini kita bukan beli rambutan seikat. Ini hukum, kalau pidana itu harus individualis. Perdata juga harus jelas, nggak boleh sumir. Ya, nah itu. Jadi kalau Pak Kamal memutuskan jalur hukum, itu yang saya tunggu-tunggu dari 4 tahun yang lalu supaya lewat jalur hukum. Bahasa hukum yang menentukan. Dan saya senang Pak Kamal menyatakan bahwa lawyernya adalah Dr. Susilo. Karena dokter yang sekarang ini udah lawyer keempat kayaknya, ya. Karena Dr. Susilo itulah yang mengambil alih sidang pokok perkara saya. Dan saya sempat undang klarifikasi beliau
Karena apa? Kewajiban yang tadi saya lakukan pada lawyer sebelumnya itu harus dia lakukan kepada saya secara kode etik. Dia harus menyuruh kliennya menyelesaikan masalah dengan lawyer yang lama. Saya panggil, datang asistennya. Begitu tahu ada kami, dia bilang kami akan mengundurkan diri. Saya bilang jangan. Lagi-lagi saya bilang jangan kalian mengundurkan diri karena ini adik teman saya. Silakan kalian lanjutkan sidang kalau memang Kamal mau pakai, tapi jangan cabut kuasa saya. Tapi apa yang terjadi? Begitu saya pulang dari meeting itu, di rumah sudah ada surat pencabutan kuasa sepihak. Itu lawyer manapun yang baru belajar pun, anak kuliah pun tahu itu tidak menggagalkan surat kuasa dan honorarium. Ya, jadi saya senang sekali daripada saya mesti berhadapan sama member yang tidak punya pengetahuan hukum, yang dia saya tahu punya masalah psikologis karena duitnya. Apa duitnya tekor istilahnya atau ketipu atau apa itu terserah ya, tapi saya tujuannya justru Pak Kamal itu dibebaskan supaya bisa uang itu dikembalikan kepada member ya, itu penjelasannya. KPK Pak, nanti di luar KPK ya. Simpel aja sih Pak, biar teman-teman ini mengerti ya. Begini loh, biar kita simpel aja supaya rumit bahwa pada akhirnya prinsipnya member ini salah alamat kan Pak. Bisa dikatakan seperti itu dong, harusnya dikejar ada di 761 M ini gitu. Ya. Bisa dijelasin. Ya, jadi gini, ini juga adalah pesan sekaligus pemberitahuan kepada member ya, bahwa uang kalian itu ada di Pak Sanju ini, ya. Uang ada di beliau. Uangnya mana? Uang yang kemarin disita dan dikembalikan setelah putusan beliau bebas. Pak Sanju atau siapapun namanya ini, yang namanya ya Kamal, namanya banyak ya. Mungkin rekan-rekan media juga tahu ketika dia ada masalah beberapa tahun sebelum Mimiles ini kan ada juga investasi yang dianggap bodong itu ya. Berarti kan tahu perilaku orang ini. Uang yang diberikan, yang katanya dia transfer 55 miliar, tadi saya juga tanyakan, Bapak transfer itu satu kali transfer 55 atau apa? Wah, enggak, tidak semua. Ada juga yang cash. Cash berapa? Oh itu nanti saya sampaikan. Terus tahapannya juga, bayarnya juga, transfer pun itu bertahap. Jadi gini, para member ketika meminta uang mereka itu ke Pak Vidi atau Prof. Elsa Sarif itu salah alamat, sangat salah. Jadi kalau member juga datang terus ke sana itu pasti akan juga dipidanakan oleh Pak Vidi atau Prof. Elsa, karena Prof. Elsa tidak menerima uang member, yang terima itu yang bersangkutan dari perusahaan Kamkam itu, PT Kamkam itu. Jadi perlu disampaikan bahwa uang yang sudah dikembalikan, aset-aset mobil dan segala macam itu dikembalikan. Nah, sekarang kembali. Para member silakan minta kepada yang bersangkutan yang sekarang udah bebas. Beliau juga harus punya tanggung jawab dan kewajiban untuk membayar success fee daripada klien kami, Pak Vidi. Nah, itu juga akan kami lakukan upaya hukum terhadap beliau. Ya. Apa lagi ya? KPK. Oke, saya dulu. Bang, ini kan berawal munculnya kasus UMKM ini terkait ada bahasa uang dititipkan. Ini awalnya muncul kasus ini. Nah, menanggapinya gimana? Ada uang dititipkan terus ke Elsa dan ke Bang Fahri. Iya. Jadi saya juga tanyakan, itu uang apa? Uang titip. Terus yang ngurusin Bapak selama ini siapa? Ya, ngurusin Bapak sampai Bapak bebas ini siapa? Walaupun di persidangan itu Bapak sudah ganti penasihat hukum, tapi proses awal itu beliau, Pak Vidi dan Prof. Elsa dari BAP segala macam. Itu kan persidangan itu adalah BAP, berita acara pemeriksaan di kepolisian itu yang dibawa di persidangan. Siapa yang mendampingi di berita acara pemeriksaan di kepolisian Jawa Timur? Pak Vidi, klien kami dan Prof. Elsa. Gitu. Lalu apa? Lawyer fee mereka, operasional mereka. Nah, jadi apa yang disampaikan dia ini kan cuma hanya mengalihkan aja, sehingga member itu jangan ke rumahnya. Member itu ya lari kepada penasihat hukumnya, itu salah. Nah itu pun kami akan lakukan upaya hukum kepada yang bersangkutan. Tapi ada pembahasannya. Saya tambahkan. Ya.
Saya sekarang mengajak kalian berlogika ya. Seandainya istilah titipan itu memang ada hukumnya. Sesuatu yang dititipkan harus dikembalikan. Ya, itu ada hukumnya. Kalau itu yang dimaksud, terus kita kerja pakai apa? Kalau itu uang titipan harus dikembalikan, kita kerja pakai apa? Kan itu yang saya persyaratkan. Kenapa? Kenapa saya tanya di awal, kamu masih ada uang nggak? Memang uang itu ada kata titipan karena diberikan pada saat awal. Lain dengan kalau kondisi normal, dapat yang akan diperhitungkan. dapat surat kuasa, dapat honorarium, ditandatangani sepakati, baru kasih uang. Itu yang normal. Ini kan tidak normal. Dia sudah ditahan, semua lagi disita. Saya bilang, kamu masih punya uang nggak? Karena uang yang member setorkan itu semua sudah diblokir oleh polisi, termasuk mobil-mobil, motor-motor, HP-HP. Mas Batangan menyusul kemudian. Terus kita mau kerja pakai apa? Ada uang, ya udah sini deh. Karena waktu itu sore 23 sore, ya udah kita nggak bisa bikin tanda terima kan? Saya bikinlah voice recorder. Ini uang titipan operasional yang akan diperhitungkan di akhir perkara. Operasional. Jadi bukan titipan seperti yang mereka gaungkan. Titipan. Ya kalau itu titipan yang harus dikembalikan, katakanlah benar ya 55M, walaupun sampai sekarang tidak terbukti. 55M kita harus kembalikan. Terus saya Prof Elsa sidang pakai apa? Pakai daun. Ke Surabaya pakai getek, jalan kaki. Kita kan bukan LBH yang dibiayai pemerintah, ya kan, jadi logikanya kan sangat menggelikan. Ya. Itu yang dimaksud dengan titipan. Ya. Soal keterlibatan Farhad sendiri seperti apa Bang? Saya tidak bisa komentar, ya, karena pada saat saya terima kuasa lisan itu pada saat itu ya, kemudian dituliskan saya dan Prof Elsa, itu Farhad belum ada. Bagaimana saudara Farhad menjadi kuasa hukum? Apakah melalui Bu Elsa? Apakah katanya dapat kuasa langsung dari Ibu Kamini ya, atau Muni istrinya Kamal? Saya tidak tahu. Kita bicara ranah hukum. Saya cuma tahu ya udah saya percaya aja, ya. Kita bergabung dalam satu tim, saya terima aja. Masa saya pertanyakan itu, ya kan? Tapi kalau sudah bicara hukum, saya katakan saya tidak tahu. Karena ngomong tahu itu artinya saya harus lihat, saya harus menyaksikan. Karena nanti semua kesaksian harus disumpah, termasuk para member. Jadi hati-hati. Tadi Kamal bilang ada saksinya 20 orang, boleh disumpah. Karena ada hukumnya saksi palsu. Ada hukumnya. Laporan palsu saya dan Bu Elsa dilaporkan ke Polda. Kemarin katanya dilaporkan ke PPATK. Hari ini saya dengar dilaporkan ke KPK. Silakan, tapi hati-hati ya. Laporan yang tidak bisa dibuktikan, dalil yang tidak bisa dibuktikan itu akan berbalik menjadi laporan palsu, ya, laporan atas laporan palsu dan kesaksian palsu. Karena kita sudah masuk ke ranah hukum. Ada pertanyaan? Bang, berarti secara tidak langsung pas Abang menangani kasus ini, Farhad juga ikut menangani, walaupun tidak bicara soal hukum ya, tapi ikut andil dalam menangani kasus Pak Kamal ini, Bang. Ada keikutsertaannya? Saya, karena ini sudah masuk ranah hukum, Kamal sudah menyatakan, saya tidak bisa berkomentar, tapi memang pada saat itu memang ada. Ada. Berapa kali Bang bertemu Farhad sendiri? Saya tidak ingat, ya. Memang ada, tapi bagaimana keterlibatannya, legalitas segala macam saya tidak tahu. Lebih bagus Anda tanya ke Prof Elsa atau kepada istrinya Pak Kamal langsung, ya. Gitu. Jadi saya juga harus menarik garis tegas untuk menjawab pertanyaan. Tapi saya tahu memang ada Farhad. Oke Bang, ada lagi kedepannya akan seperti apa nih? Akan jalur membawa ke jalur ya, secara implisit kan sudah jelas ya.
Apalagi Pak Kamal sudah menyatakan akan menjalani jalur hukum. Jadi hubungan saya dengan beliau bukan lagi sebagai klien, apalagi bukan lagi sebagai adik teman saya, tapi sebagai lawan saya. Ya, para pihak yang berlawanan. Dan saya lebih appreciate itu, karena biar hukum yang bicara. Bahkan saya jadi punya kesempatan ketemu langsung dengan yang namanya Dr. Susilo. Ya, salam hormat saya karena kemarin saya surati hanya asisten yang datang. Ada lagi? Ayo. Ya, mungkin ada pembicaraan atau berita di luar yang beredar ya. Karena saya ingin semuanya once for all selesai. Ya.